Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kesempatan sore hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran katekismus yang ke-48 dengan bunyi pertanyaan, apakah gereja itu? Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan yang sungguh sangat menarik karena kata gereja diambil dari kata Yunani yaitu eklesia. Kata eklesia sendiri diambil dari dua suku kata, yaitu ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar dari, dan kaleo itu artinya memanggil. Jadi dapat diartikan bahwa eklesia adalah orang atau sekelompok orang yang dipanggil keluar. Jadi dalam pengertian rohaninya adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, gereja merupakan sekelompok orang, sekelompok atau komunitas yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa poin tentang gereja. Yang pertama, gereja merupakan sebuah komunitas yang ditetapkan Allah. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, kita hidup dalam sebuah komunitas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang besar kepada kehidupan kita anak-anaknya. Dia mempersatukan kita dalam sebuah komunitas yang disebut dalam sebutan eklesia atau gereja. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita bersyukur untuk itu. Yang kedua, gereja merupakan komunitas yang disatukan oleh iman. Jadi dalam Tuhan kita semua satu oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan ras, budaya dan bangsa dan lain sebagainya. Tetapi dalam iman kita semua satu. Dan yang ketiga, gereja merupakan komunitas yang hidup dalam kasih. Tidak ada percocokan dan lain sebagainya. Hidup dalam ketaatan dan kita hidup dalam pertumbuhan bersama-sama ke arah Kristus. Dan yang keempat, gereja merupakan komunitas yang memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita dalam bergereja kita disorot oleh dunia. Oleh karena itu saya menemukan seorang teolog yang bernama Charles Spurgeon. Dia berkata begini, jadilah seperti Kristus setiap saat, karena dunia ibarat elang yang bermata tajam memandang kekristenan. Tunjukkanlah gaya hidup Kristus dalam hidup kita setiap saat, setiap hari. Jadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, kita menunjukkan gaya hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita akan membaca ayat pokok kita dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya memilih kamu untuk diselamatkan oleh Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan kita bersyukur kita dibenarkan oleh Roh Kudus. Kita dikuduskan oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bertumbuh ke arah Kristus. Jadi mari sebagai gereja-gereja Tuhan, tubuh Kristus, kita terus bertumbuh dalam dan berkembang dalam kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah pembelajaran katekismus pada kesempatan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.